Sekarang kita masuk ke segmen 2 di mana kita berbicara secara rinci metodologi yang ada di dalam hard system ya. Seperti yang sudah disampaikan di segmen pertama, kita sudah sepakat bahwa hard system tersebut adalah untuk permasalahan-permasalahan yang well defined. Dan biasanya permasalahan yang well defined itu kata kuncinya adalah bisa dikuantifikasikan. Artinya Anda bisa mencari parameterisasi angka, kemudian Anda bisa mengekspresikannya dalam persamaan, dan persamaan itu bisa dicari parameternya. Contohnya bagaimana? Kalau kita berbicara sistem produksi, maka laju produksi itu cukup mudah dikuantifikasikan karena Anda tinggal mencari berapa kecepatan produksi dari mesin yang biasanya diindikasikan dengan jumlah produk yang dapat dibuat dalam satuan waktu, misal ya, itu adalah salah satu contohnya. Atau kalau kita berbicara dalam hal sistem persediaan, maka kalau kita bicara ujung ke ujung situ ya, misalnya ini ada sistem persediaan, ini kita sebut sebagai inventory system ya. Maka di sini ujung yang masuk itu selalu dapat saya ukur juga dalam satuan unit per waktu. Yang keluar pun juga dapat saya ukur dalam satuan unit per waktu. Itu adalah salah satu contoh dari hard system. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya kita berbicara sekarang sistem sosial gitu ya. Sistem sosial tepatnya kalau misalnya seorang ilmuwan di bidang sosiologi kemudian dia melakukan eksperimen, apakah ya, contoh kalau kita berbicara masalah sistem pendidikan dasar gitu ya. Di Belanda, orang melakukan eksperimen sosiologi, anak-anak itu dikenalkan dengan budaya tepat waktu gitu ya. Dengan budaya tepat waktu sejak kecil. Caranya bagaimana? Ya caranya misalnya mereka dibawa ke supir bis, ditanya sekarang jam berapa gitu. Kemudian mereka dibawa ke polisi jalan-jalan maksudnya sama gurunya. Ditanya sekarang jam berapa Pak Polisi, dan seterusnya. Bagaimana Anda bisa mengukur bahwa itu berhasil? Karena satu, ukurannya susah, ya. Bagaimana mengukur orang tepat waktu? Anda kan tidak bisa se-straightforward kalau mengukur jumlah produk yang masuk dan jumlah produk yang keluar dari sebuah sistem inventory. Itu cukup menyulitkan, ya. Dan yang kedua adalah mengukur hal semacam itu juga tidak bisa langsung kita lakukan saat ini, karena kalau Anda mendidik anak-anak SD, hasilnya kan tidak bisa langsung, tetapi paling tidak kan 10 tahun berikutnya baru Anda bisa lihat, oh ternyata apa yang dulu saya tanamkan pada saat mereka berumur 7, 8, 9, 10 tahun, pada saat mereka sekarang seusia Anda mahasiswa, mereka menjadi orang-orang yang tepat waktu. Nah, gapnya terlalu jauh. Ya, itu adalah kemudian kita tidak bisa menggunakan hard system, ya. Nah, di sini kita sekarang fokus membahas masalah hard system menggunakan metodologi OR atau MS. MS ini yang Anda pelajari pada saat kuliah pengantar teknik industri. Metodenya yang diajarkan di situ yaitu manajemen science ya. Nah, karena dia bisa kita kuantifikasikan, maka di dalam metodologi operation research atau manajemen science tersebut biasanya dia secara sinonim ya, dia biasanya identik dengan penggunaan beberapa notasi matematika dan juga teknik-teknik dalam matematika tersebut, misalnya program linear, misalnya integer programming, misalnya dynamic programming, dan seterusnya. Yang mana seperti yang Anda tahu, kalau kita menuliskan di dalam matriks, maka yang disebut sebagai permasalahan dalam operation research tersebut berarti kita misalnya masalahnya maksimisasi ya, berarti kita menuliskan maksimisasi kemudian Z matriks ya, maksudnya sama dengan vektor C dikalikan vektor X subject to ya, matriks A yang merupakan koefisien teknis dikalikan vektor X
kurang dari sama dengan vektor B, di mana vektor B ini mengindikasikan sumber daya yang tersedia untuk permasalahan kita. Nah, intisari dari kuliah ini adalah Anda bisa mengerti kalau kita menggunakan pendekatan hard system, kira-kira tahapannya itu apa saja, dan itu yang Anda pegang betul, tidak hanya sampai Anda lulus kuliah ini, tetapi sampai Anda lulus kuliah teknik industri. Bahkan kalau dari pengalaman saya, kemampuan kita dalam pemodelan sistem ini menjadi bekal yang sangat berharga pada saat kita bekerja, kemudian menghadapi masalah-masalah praktis. Anda akan cepat begitu mengetahui kira-kira ini masalahnya apa, sehingga itu nomor satu ya. Kemudian kira-kira kemudian modelnya bagaimana, dan kemudian cara mengimplementasikan atau mencari solusinya kurang lebih seperti apa. Itu sangat berkaitan barusan yang saya bilang, kira-kira masalahnya apa, berarti bagaimana kemudian kita bisa memformulasikan masalah, ya. Kita bisa paham bahwa kalau yang kita hadapi itu masalah antrian, kalau yang kita hadapi secara garis besar adalah masalah persediaan, atau kalau kita sedang menghadapi permasalahan distribusi, maka kita bisa paham juga apakah ya masalah distribusinya tersebut kita menentukan jaringannya, atau sebetulnya yang kita hadapi masalah distribusinya itu kita harus menentukan yang lebih rinci lagi, dalam hal ini misalnya scheduling. Itu merupakan dua hal yang berbeda, dan kemampuan untuk mengidentifikasi itu ada di bagian problem formulation ya. Nah, kemudian kalau kita sudah masuk ke problem formulation dan kita sudah berhasil melakukan identifikasi kira-kira masalahnya ini apa ya, kemudian Anda bisa dengan cepat menentukan kira-kira modelnya bagaimana. Oke ya, di kuliah yang sekarang Anda akan diajarkan membuat model dari scratch ya, artinya dari nol awalnya. Nah, tapi nanti kelak seiring waktu berjalan Anda akan tahu bahwa dalam sebuah penelitian tersebut model itu pasti selalu ada dasarnya ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat dari nol. Nah, tapi sekarang Anda diajarkan untuk membuat dari nol supaya memahami prosesnya dan logikanya ya. Nah, kemudian kalau sudah mengerti juga di sini modelnya apa, dan di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk permasalahan itu modelnya beda-beda. Masalah distribusi yang kalau kita menentukan jaringan, dengan distribusi kita menentukan operasionalisasinya lebih rinci, misalnya scheduling begitu, masalahnya berbeda ya. Baru kemudian kita berpikir mencari solusinya, dan solusi itu bisa bermacam-macam. Bisa Anda mencari berapa nilai yang optimal gitu ya, bisa Anda mencari bagaimana implementasinya dalam bentuk perangkat lunak, implementasinya dalam bentuk metode, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah sebuah grafik ya, atau aliran yang sangat terkenal kalau kita berbicara masalah hard system methodology, dan ini yang saya pesankan supaya Anda tidak melupakan ini ya. Jadi intisarinya di dalam memecahkan masalah ya, pada saat kita menganalisis sistem ya, inilah yang disebut sebagai metodologi sistem untuk permasalahan yang sifatnya hard system gitu ya. Dan ini adalah tahap yang pertama tadi kita bahas ya. Tahap 1, kita melakukan formulasi masalah ya. Kalau sudah melakukan formulasi masalah, kemudian kita melakukan tahap pemodelannya secara matematis. Kalau sudah mencari modelnya dan sudah mendapatkan solusinya, maka Anda berpikir bagaimana cara mengimplementasikan hasil solusi dari model tersebut ke dalam organisasi yang sedang menggunakan hasil dari analisis Anda tersebut. Oke. Yang pertama, di sini kita bahas satu-satu. Pada saat kita membahas masalah formulasi, maka yang pertama adalah melakukan summary terhadap situasi masalah ya. Biasanya melakukan summary terhadap situasi masalah ini Anda akan menggunakan tools yang disebut sebagai rich picture ya, diagram
Artinya apa? Itu seperti diagram kartun begitu ya. Bukan diagram sebab akibat. Ini lebih menggambarkan kira-kira masalah yang sedang kita hadapi itu apa. Jadi semua Anda gambarkan stakeholdernya, kemudian prosesnya, kemudian Anda bisa menuliskan beberapa parameter misalnya menurut Anda itu penting ya. Dan kalau kita lihat risk picture diagram itu sebetulnya adalah salah satu tools yang bisa kita pakai dari soft system, tapi bisa kita implementasikan untuk hard system ya. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui itu kira-kira situasi masalahnya apa, baru kemudian Anda mengidentifikasi masalahnya apa. Biasanya kalau di dalam penelitian, misal di dalam tugas akhir, ini disebut sebagai research question atau rumusan masalah. Biasanya kalau ada di tugas akhir, ini ada di bab 1.2 ya. Jadi rumusan masalah apa yang ingin saya jawab? Oke, saya sudah menggambarkan risk picture diagramnya, kemudian di situ akhirnya saya masuk ke masalah research questionnya, yang saya bilang bahwa bagaimana kemudian untuk melakukan atau untuk mengeluarkan kebijakan persediaan yang optimal ya. Saya belum berbicara metodenya. Saya belum berbicara bahwa saya akan memakai metode economic order quantity, belum. Saya belum berbicara ingin memakai metode Q. Saya belum berbicara ingin memakai metode P. Saya baru memberikan rumusan permasalahan ya untuk sistem yang saya hadapi itu apa. Oke. Berikutnya, kalau sudah mengetahui ya, di sini kira-kira apa pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya, Anda kemudian mengidentifikasi sistemnya apa. Biasanya di sini Anda bisa menggunakan salah satu tools yang nanti akan saya coba lihat. Misalnya di sini disebut sebagai sistem S ya, untuk menggambarkan diagramatik dari sistemnya. Ada juga sistem M. Kalau sistem M sudah lebih terkait dengan pemodelannya. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke sistem M di sini, maka kita akan dengan mudah membuat model matematisnya. Model matematis yang di sini supaya Anda tidak bingung ya. Ini adalah model yang kurang lebih sama seperti ini. Kalau kita menggunakan model programa linear, kan tidak harus programa linear ya. Model kan banyak. Tapi kalau menggunakan programa linear ya berarti Anda maksimasi misalnya 2x1 ditambah 3x2 dan seterusnya. Subjek to 5x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 15 misalnya. Ya. Itu yang disebut sebagai membuat model matematis. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, maka pada sampai tahap di sini itu biasanya Anda membuat yang disebut sebagai proposal dari proyek yang sedang kita kaji ya. Baik Anda sebagai konsultan dari luar organisasi maupun Anda sebagai analis secara internal. Anda membuat yang disebut sebagai project proposal. Terhadap siapa? Terhadap biasanya orang yang level hierarkinya dalam organisasi lebih tinggi dari Anda. Dia akan mengecek apakah dari proposal ini ya sebaiknya proyeknya diteruskan atau tidak. Artinya apa? Selain mengidentifikasi masalahnya, Anda harus memberikan bayangan ya. Kira-kira permasalahan ini akan memberikan manfaat apa? Ya, itu nomor satu. Jadi Anda harus berbicara manfaat atau disebut sebagai benefit. Ya. Yang kedua, sebagai orang yang akan mengambil keputusan, jadi superior yang di atas Anda tersebut, dia perlu diberitahu juga kira-kira perubahannya apa yang akan dikenakan dalam sistem. Perubahan ini kelak nanti kalau Anda belajar pada saat membentuk mathematical model, kita akan belajar dengan influence diagram gitu ya. Perubahan tersebut biasanya disebut sebagai controllable inputs, atau kalau di dalam kuliah penelitian operasional disebut sebagai decision
variabel atau variabel keputusan. Artinya ini vektor X-nya tersebut. Jadi contoh, kalau kita berbicara sistem persediaan, oke, Anda bisa bilang bahwa ya di sistem persediaan tersebut benefitnya adalah tentu saja total cost akan turun. Tapi kan total cost akan turun pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah saya harus mencari berapa ukuran pemesanan yang optimal. Dan ini kemungkinan bakal berubah. Ya, meskipun Anda tidak tahu berubahnya berapa, kan kita baru pada level project proposal. Misalnya sekarang saya memesan setiap kali pemesanan 100 unit. Kemudian menurut Anda ini akan optimal ya nanti kelak setelah sudah membuat modelnya 200 unit. Artinya kan ada perubahan. Apakah suppliernya mau? Apakah kapasitas kita cukup? Apakah kemampuan orang yang menerima di dalam gudang bisa mengatasi perubahan dari 100 ke 200 ini? Makanya, decision variable yang disebut sebagai six problem of elements begitu. Ada decision variable, kemudian nanti parameters dan lain sebagainya, perlu dijelaskan pada saat Anda membuat proposal proyek ini. Ya. Jadi itu yang penting ya. Jadi maksudnya pada saat Anda bekerja supaya orang mengerti ya, supaya orang mengerti betul apa yang Anda mau tersebut, ya Anda harus tuliskan sejelas mungkin. Nah, kemudian misalnya kita mengasumsikan bahwa project proposalnya tersebut diterima, baru tadi kan kita membuat model matematisnya ya. Kemudian Anda mencari solusinya. Misalnya kalau di dalam kuliah penelitian operasional, berarti solusi ini dicari misalnya dengan metode simplex, begitu ya. Itu salah satu mencari solusi. Atau misalnya bisa juga dicari misalnya dengan simulasi, ya. Atau misalnya kalau dengan discrete event system ada beberapa metode, misalnya model predictive control atau LQR dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ini sangat terkait dengan kuliah kita di minggu pertama, ya. Cek kuliah minggu pertama, ya. Apa yang penting di situ, ya? Anda bisa melihat bahwa seringkali kita terjadi seperti ini, ya. Kan kita sudah memahami pentingnya pemodelan sistem. Misalnya kita berbicara sistem persediaan saja. Kan tidak bisa orang ujuk-ujuk langsung mengubah Q-nya atau ukuran persediaan optimal, ukuran pemesanan optimal dari 100 ke 200. Pasti kan harus ada kajiannya dulu. Dan kajian itu kan adalah yang Anda modelkan, gitu. Nah, Anda harus tahu apakah kalau saya ubah ke 200 akan memberikan manfaat atau tidak kepada organisasi. Tapi kan bisa juga begini, ya. Anda sudah membuat model, ya. Dari model tersebut Anda yakin bahwa kalau Anda naikkan Q-nya dari 100 ke 200, maka akan memberikan manfaat kepada organisasi, yaitu total cost-nya atau TC-nya akan turun. Nah, tetapi ya, bisa jadi ternyata model yang Anda buat itu salah. Model yang Anda buat tidak valid. Ya, tidak merepresentasikan sistem. Katakanlah saya membuat model yang dapat mengukur ini adalah T waktu, ya, dan ini adalah total cost sepanjang waktu. Dari hasil pengamatan, ya, katakanlah total cost saya akan naik terus-menerus gitu, linear ya. Kemudian model saya ternyata total cost-nya bentuknya begini. Artinya apa? Dia tidak bisa menirukan sistem, tidak memiliki kemampuan itu. Modelnya tidak valid. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau Anda kemudian klaim bahwa 200 itu TC-nya turun, begitu, itu didasarkan atas model yang tidak valid, dan ini kita harus sangat berhati-hati. Ya. Oke, Anda sudah keluar dengan solusinya, tapi hasilnya nggak valid, nggak make sense ya kalau menurut bahasa Inggris. Sehingga penting melakukan validasi untuk mengecek kebenaran dari model. Yang mana ini biasanya dilakukan pada saat
Anda memiliki data historis, Anda kemudian komparasikan dengan data historisnya tersebut. Nah, baru kalau sudah yakin valid, begitu ya, Anda melakukan analisis sensitivitas, begitu ya. Anda melakukan analisis sensitivitas, mengubah-ubah parameter dari model tersebut, dan pada tahap ini biasanya kita masuk ke tahap yang disebut sebagai laporan dari proyek gitu. Jadi dengan laporan dari proyek di sini orang bisa mengevaluasi seperti apa kira-kira hasilnya, ya. Nah, baru kalau modelnya sudah valid begitu ya, sudah Anda lakukan analisis sensitivitas, Anda melakukan tahapan implementasi. Nah, dari pengalaman saya, biasanya analis itu selesai sampai di sini. Ini adalah tugas dari analis. Beres sampai di situ. Ya. Setelahnya tugas siapa? Setelahnya adalah tugas orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Artinya bukan hanya tugas analis untuk mengimplementasikan, lebih dari itu biasanya adalah tugas superiornya untuk memastikan bahwa yang sudah diusulkan itu akan dilaksanakan, ya. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Coba kita bayangkan lagi tadi. Dari 100 ke 200 gitu. Orang harus mengubah banyak hal. Satu, mengontak supplier. Anda paling nggak harus negosiasi. Harus tanya dia, gitu ya. Kemudian memberitahu orang gudang. Kemudian mengubah pencatatan. Dan itu adalah hal yang tidak mudah. Sebetulnya juga tidak sulit. Tapi paling tidak banyak hal yang harus dilakukan. Sehingga orang mungkin akan aras-arasen ya, kalau kata orang Jawa, apa bahasa Indonesianya, agak malas begitu melakukan itu, reluctant ya. Sehingga di sini apa yang harus dilakukan supaya ini bisa berjalan dengan baik begitu ya. Jadi yang pertama ya harus dirumuskan terlebih dahulu kira-kira implementasinya bakal seperti apa, siapa saja yang bakal terlibat. Maka kalau di dalam project proposal, maka biasanya diberikan juga timeline-nya. Sorry, bukan dalam project proposal, dalam project report maksudnya ya. Ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai action plan. Rencana aksinya bakal kayak gimana? Apakah yang terlibat ini adalah tim A, B, C, tim yang lainnya? Nah, itu harus Anda jabarkan sehingga orang akan merasa punya tanggung jawab. Ya, kalau dibiarkan, orang pada dasarnya tidak suka berubah. Orang pada dasarnya suka dengan status quo, ya. Nah, kemudian kalau sudah diimplementasi, Anda kemudian bisa mengecek apakah itu betul-betul berjalan. Kalau tidak, apa yang terjadi di sini? Kita perlu melakukan backward linkage begitu ya, terhadap hasil model yang awal gitu. Mungkin ada yang salah, mungkin harus saya cari solusi yang lain, tidak masalah. Tapi yang jelas, Anda punya rencana untuk mengimplementasikan apa yang sudah Anda kerjakan. Nah, kalau sudah di sini ya, Anda mengevaluasi begitu, kira-kira ini disebut sebagai di audit ya. Mengapa di auditnya di sini bukan di project report? Anda harus tahu, di sini ini kan kita tidak melakukan modifikasi kepada real system. Kita melakukan modifikasi hanya pada model, hanya di atas kertas, hanya di komputer. Anda melakukan modifikasi kepada real system itu adalah pada tahap implementasi. Sehingga yang diaudit, baik oleh auditor internal maupun oleh auditor dari luar, ya pada tahap sini, pada saat solusinya sudah keluar. Ya. Itu adalah metodologi dari hard system yang terkait dengan operation research atau manajemen science. Saya menjelaskan dengan agak panjang supaya Anda mengerti betul, karena di sini saya sampaikan bahwa metodologi dari hard system ini akan kita ulang-ulang terus selama 1 semester. Bahkan nanti pada saat Anda mengerjakan tugas akhir begitu ya, misalnya, ini akan banyak dipakai metodologi ini. Oke. Yang berikutnya, di dalam hard system, kalau kita terkait dengan pemodelan dan teknik industri, ada juga
permasalahan yang disebut sebagai system dynamics. Kalau Anda tertarik begitu ya, di kuliah tingkat 4 itu ada kuliahnya yang disebut sebagai dinamika sistem. Jadi terjemahannya bukan sistem dinamis, tetapi adalah dinamika sistem. Nah, ini bagaimana konsiderasinya? Sebetulnya mungkin secara matematis saya jelaskan terlebih dahulu, ya. Kita selalu punya variabel keputusan yang kita lambangkan dengan vektor X, begitu ya. Nah, vektor X ini pada saat kita menggunakan pendekatan operation research tidak mempertimbangkan waktu. Artinya apa? Ya. Contoh Anda tadi inputnya di sini adalah sistem inventory, gitu ya. Inputnya apa sih? Inputnya di sini kan berarti kalau kita berbicara input tuh maksud saya adalah variabel keputusan, begitu ya. Variabel keputusannya adalah di sini kita punya Q ya, atau ukuran pemesanan yang saya sebut sebagai input ke sistem itu adalah demand atau saya sebut D, artinya permintaan terhadap inventorinya tersebut. Dan saya ukur di sini ada total cost. Artinya X yang ada di sini variabel keputusan ini itu setara dengan Q. Nah, pertanyaannya, D ini biasanya kalau di dalam model-model operation research tersebut biasanya sudah fix diketahui ya, atau statik untuk 1 tahun ke depan. Jadi D ini sudah fix untuk 1 tahun ke depan. Nah, kemudian Anda jalankan modelnya, Anda akan mendapatkan Q optimal di sini ya, atau Q star. Dan Anda akan mendapatkan TC yang optimal. Dalam hal ini mestinya TC-nya Anda cari yang akan meminimasi, yang Anda cari yang seminimal mungkin, gitu ya kurang lebih. Oke. Nah, kemudian dengan seperti ini kita dapatkan bagaimana kemudian kalau tiba-tiba ya di tengah jalan D ini berubah. Apakah modelnya secara adaptif bisa menyesuaikan? Tidak ya, kalau dengan operation research. Anda harus mencari solusinya kembali. Karena dengan metodologi operation research begitu, itu sistemnya yang Anda asumsikan itu adalah static system. Ya. Artinya X tidak bergantung pada T. Nah, ini tentu saja menjadi tidak relevan pada saat kita berbicara banyak hal begitu. Misalnya kita berbicara evolusi begitu ya. Evolusi antar waktu. Tadi misalnya kalau kita berbicara apa tuh namanya? Intervensi pada sistem pendidikan pada saat mengenalkan ketepatan waktu kepada anak-anak kan sulit ya. Anda memberikan kebijakannya di sini T. Kemudian ya, Anda baru mengevaluasi kebijakannya itu di sini, ini adalah T plus katakanlah N. Nah, bagaimana evolusinya di sini diukur dengan OR itu sejauh ini ya bisa, tapi agak sulit gitu ya kalau dengan model yang standar. Jadi ini adalah input begitu ya. Diharapkan outputnya ada di sini. Agak menyulitkan. Ya. Kalau menggunakan kalau menggunakan operation research, sehingga Anda menggunakan salah satu metode yang sistem dynamic. Tapi seperti yang saya sampaikan, metode ini sebetulnya tidak analitik begitu ya. Kalau metode yang analitik Anda bisa lihat bukunya Cassandras. Itu dia menuliskan dengan discrete event system ya. Itu dia bisa menganalisis evolusi dari waktu tetapi dengan metode yang analitik. Tapi seperti yang saya sampaikan, ini bukan pemodelan yang ada di ranah TI. Ini adalah pemodelannya kawan-kawan kita yang di elektro, mesin ya, atau applied mathematics. Silahkan kalau Anda tertarik belajar, tapi kalau untuk S1 bukan itu fokus kita ya. Fokus kita tetap pada metodologi hard OR atau management science gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu, kita kemudian ini dari Forrester. Nah, evolusi dari waktunya tersebut biasanya diidentifikasi dengan aliran ya. Alirannya, dan salah satu yang khas dari sistem dynamic dan juga DES sebetulnya ada elemen yang disebut sebagai feedback ya. Feedback ini berarti adalah umpan balik.
Coba kalau kita berbicara key ini, kita kemudian keluar ya. Misalnya total cost-nya ada disrupsi. Apakah ada feedback di sini? Tidak ada, ya. Dengan metodologi OR tidak ada feedback. Dengan sistem dynamic atau juga dengan discrete event system, begitu, itu dimungkinkan adanya umpan balik, ya. Oke, apa saja prinsip-prinsip yang ada di dalam dinamika sistem? Itu ada beberapa, gitu. Yang pertama adalah urutan, ya. Urutannya nanti kira-kira levels yang dipakai. Jadi nanti dalam beberapa slide setelah ini ya, Anda akan diberikan pengertian apa saja yang komponen yang ada di dalam dinamika sistem. Ada levels, kemudian ada stock gitu, ada flow ya, ada auxiliary. Nah, level tersebut kira-kira apa saja. Nah, kemudian yang disebut sebagai feedback atau umpan balik gitu ya. Ada umpan balik yang sifatnya positif begitu. Ada umpan balik yang sifatnya negatif. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya memberikan insentif begitu ya. Berupa insentif pajak. Insentif pajak kan berarti pemotongan pajak kepada industri. Apakah dia akan memberikan dampak yang positif? Dalam hal ini berarti performansi dari industri tersebut naik, berarti keuntungan dari industri tersebut juga naik. Kalau keuntungannya naik, otomatis ya, kalau keuntungannya naik, otomatis pajak yang akan dibayarkan kepada negara kan akan naik juga. Itu adalah feedback yang positif. Saya ulang ya. Sebuah negara memberikan insentif kepada industri, insentif pajak, pemotongan pajak. Nah, tapi sebetulnya apa sih yang diharapkan negara itu in the end gitu dari sebuah industri? Kan pada in the end of the day begitu ya, negara itu kan mengharapkan industri membayar pajak penghasilan setinggi-tingginya gitu. Tadi insentif yang dia berikan misalnya insentif cukai ya, jadi dia dihapuskan katakanlah, atau insentif insentif impor bahan baku juga dihapuskan supaya dia bisa mengadakan bahan baku tanpa terlalu ada restriksi. Nah, tapi di sisi yang lain, dia tetap tentu saja negara mengharapkan pada saat akhir tahun begitu, sudah dihitung profit segala macam, profit dari industri itu naik untuk bisa membayarkan kontribusi pajak penghasilan ke negara. Nah, dengan insentif kita cek apakah insentif tersebut akan membuat industri betul-betul efisien sehingga pada akhirnya dia membayarkan pajak ke negara yang tinggi gitu. Itu adalah salah satu contoh yang disebut sebagai feedback gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita contoh feedback yang negatif ya? Contohnya adalah kalau misalnya kita berbicara kaitannya antara bahan impor gitu ya. Bahan impor dengan daya saing dari produk lokal. Ya, Anda bisa menaikkan jumlah impor, katakanlah kalau saya ingin melakukan impor untuk produk-produk pecah belah gitu. Misalnya dari China atau dari Jepang atau dari manapun gitu ya. Nah, kita lihat apakah ada feedbacknya terhadap performansi industri atau competitiveness industri lokal. Bisa saja feedbacknya malah negatif. Kalau impor yang saya naikkan, daya saing dari industri lokal tersebut akan turun. Dan daya saingnya misalnya saya ukur dengan RTA, Reveal Threats Advantage, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini juga merupakan aspek yang penting. Kalau Anda ingat dengan baik, ya, model OR, terutama model linear programming, itu ada syarat yang agak imposing atau memaksa. Syaratnya itu adalah linearitas. Ya. Dengan sistem dinamis ini, diharapkan justru syarat yang linear tersebut bisa dihilangkan, sehingga Anda bisa mengatasi hal-hal yang non-linear juga ya. Dan itu justru salah satu
keunggulan dari dinamika sistem ini ya. Karena di dalam dunia nyata biasanya jarang hal yang sifatnya linear. Contoh kalau kita permasalahan insentif pajak tadi ya, apakah insentif pajak itu pasti memberikan dampak yang linear? Kan tidak serta-merta gitu ya. Itu harus kita kaji lagi. Nah, kemudian juga di sini ya, kadang-kadang loopnya itu kalau Anda menggunakan dynamic system itu tidak tidak cukup hanya menggunakan satu kali loop saja, maka biasanya harus Anda lihat ada berapa loop dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan yang disebut sebagai komponen ya di dalam dinamika sistem. Yang pertama itu disebut sebagai level. Level itu berarti ya sudah ada di tingkat mana sistem kita sekarang gitu ya. Jadi disebutnya adalah akumulasi ya, akumulasi dari rate yang masuk atau yang keluar dari sistem. Given initial condition ya pada saat T0 gitu. Nah, kemudian di sini kita berbicara rate-nya. Rate-nya tersebut kalau kita berbicara rate di sini ini artinya laju gitu ya. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai laju. Di sini dia berarti adalah berapa yang masuk atau yang keluar dari sistem tersebut sepanjang waktu gitu ya. Berarti kalau misalnya kita bicara laju itu misalnya kecepatan. Berarti misalnya jarak berapa yang ditempuh dalam waktu tertentu. Itu sama persis konsepnya dengan laju yang kita pelajari di slide yang sedang kita tayangkan ini. Tidak ada bedanya. Kalau kita berbicara produksi begitu, berarti kurang lebih adalah berapa yang bisa diproduksi dalam satuan waktu tertentu, ya. Kemudian auxiliary dia dibilangnya adalah dia melakukan konversi dari satu jenis flow kemudian ke jenis yang lain ya. Kemudian kita berikan contoh. Ini adalah konstanta. Konstanta itu berarti adalah sesuatu yang sifatnya tetap. Kemudian ada juga yang disebut sebagai physical flow. Adalah sesuatu yang dia tuh mengalir secara fisik, misalnya adalah aliran barang di sini. Ada juga misalnya information flow. Berarti adalah informasi yang berpindah dari satu auxiliary ke auxiliary yang lainnya. Dan ini ada juga source-nya, berarti dia sumbernya dari mana, atau disebut juga sink. Sink berarti ujung ya. Kalau ini berarti Anda dapat menganggap ini tempat dia mulai, kalau ini adalah tempat dia selesainya. Nah, mengenai contoh-contoh dari atau aplikasi kalau ingin lebih rinci lagi tentang dinamika sistem ini, kelak nanti kalau Anda sudah tingkat 4 dapat mengambil kuliah dinamika sistem ya, yang disediakan juga oleh Lab POSI atau KKCT ya. Nah, ini saya coba menjelaskan dengan contoh yang tidak terlalu sulit ya. Salah satu model dari dinamika sistem. Ini adalah model apa? Ini adalah model persediaan, ya. Di sini diberikan ini adalah laju produksi, ya, atau manufacturing rate. Di mana Anda lihat di sini adalah source-nya, ya. Adalah source-nya, di sini dia menentukan manufacturing rate-nya. Katakanlah kalau kita berbicara di sini karena Anda lihat ya ada tingkat pertumbuhan ekonomi, kita asumsikan bahwa tingkat persediaan ini mungkin secara makro begitu ya dipengaruhinya. Jadi yang disebut manufacturing rate itu apa? Misalnya kemampuan pabrik, tidak harus pabrik sebetulnya, tapi bisa juga kumpulan pabrik yang ada di dalam satu tempat tersebut untuk memproduksi barang tertentu. Katakanlah misalnya kemampuan produksinya 1 juta unit dalam 1 tahun begitu ya untuk seluruh pabrik yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ya, ini didapatkan dari mana? Didapatkan yang pertama dipengaruhi oleh
permintaan gitu ya. Artinya kita mungkin bisa melihat hubungannya ya. Kalau permintaan semakin tinggi, seharusnya dia akan menyediakan laju produksi yang makin tinggi pula untuk memenuhi permintaan tersebut kan secara logika. Begitu pula kalau permintaan masyarakat rendah seperti sekarang pada saat pandemi, maka seharusnya dia akan menyediakan laju produksi yang tidak terlalu tinggi pula ya. Nah, permintaan sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, dan ini di sini dia tidak digambarkan dipengaruhi oleh apapun, maka misalnya di sini Anda bisa mengasumsikan begitu ya. Di sini ada konstanta begitu ya. Anda bisa mengasumsikan bahwa dia konstanta saja, misalnya katakanlah kalau Indonesia dalam kondisi normal adalah katakanlah 5% begitu ya. Kalau kondisi tidak normal sekarang mungkin kan pertumbuhannya adalah minus gitu ya. Nah, tetapi selain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, dia dipengaruhi oleh stok level sebelumnya juga. Artinya apa? Artinya kalau barang di pasar itu masih banyak ya, kalau barang di pasar itu masih banyak berarti dia kan masih cukup, permintaannya dipenuhi dari situ, sehingga dia tidak perlu menyediakan produksi lagi. Artinya kalau persediaannya masih banyak ya dia permintaannya seharusnya tidak sebanyak pada saat permintaan sudah turun, itu maksud saya ya. Dan di sini kita juga bisa menentukan konstanta yang lain lagi yang disebut sebagai stock level yang diinginkan itu seperti apa. Karena kan di sini kan ada berbagai macam faktor juga. Anda kan bisa mempertimbangkan misalnya faktor kadaluarsa dari barang tersebut begitu ya. Sehingga berapa kira-kira berapa unit yang perlu disimpan dan seterusnya itu harus ditentukan juga. Nah, kemudian sebelum saya membahas apa yang disebut sebagai stock level ya, di ujung yang satunya lagi ada juga yang disebut sebagai laju pengeluaran kan, atau laju pengantaran. Dan ini akan keluar ke sinknya atau ujung dari sistem ini. Laju pengeluaran itu berarti dalam hal ini ya berapa yang dipakai gitu, yang sudah diproduksi tadi. Konsumsi masyarakat gitu misalnya. Dan di sini kalau Anda mau menambahkan begitu, jadi delivery rate-nya itu ya tergantung apapun gitu. Di sini kalau di sini diasumsikan mungkin dia nilainya sudah cukup fix gitu ya. Nah, otomatis level, gampangnya kalau level itu ya stoknya ada berapa di dalam gudang, atau kalau misalnya ini Anda mengasumsikan yang masuk di sini adalah laju air, ini adalah air yang keluar dari bak mandi, ini adalah bak mandinya, kurang lebih ya. Kalau kita berbicara entitas fisiknya, kalau misalnya Anda bingung. Tapi kalau dalam barang, berarti yang di sini adalah ukuran dari persediaannya. Bisa saja misalnya ukuran gudangnya, ya. Ini yang disebut sebagai salah satu contoh model dari sistem dynamic. Di sini kita sudah mengenalkan ini stok, ya. Ini disebut sebagai tadi, ya, rate. Bukan stok ya, ini level. Ini rate, ini disebut sebagai tadi auxiliary, dan yang ini adalah constant, ini adalah source, ini adalah sink, dan ini adalah alirannya. Karena dia grafiknya tebal, dia berarti merupakan aliran fisik, ya. Saya harap dapat dimengerti penjelasan saya ini. Nah, ini ada beberapa aturan di dalam dinamika sistem. Yang pertama, sebuah level itu hanya dapat didahului oleh rate, tadi contohnya. Level jumlah stoknya tadi didahului oleh manufacturing rate-nya, ya. Kemudian, sebuah level hanya dapat diikuti oleh auxiliary atau diikuti oleh rate. Nah, tadi kita lihat di sini levelnya bisa diikuti oleh auxiliary-nya. Artinya dia bisa berpengaruh terhadap demand atau dia bisa berpengaruh terhadap rate yang keluar dari level yang sama tersebut. Gitu. Ya. Kemudian di sini kecuali didahului oleh konstan ya. Kalau didahului oleh konstan sih boleh-boleh saja di sini levelnya. Nah, kemudian auxiliary itu harus diikuti oleh auxiliary lain atau rate misalnya. Sementara rate harus diikuti oleh level, ya.
level tidak dapat memengaruhi level yang lain secara langsung, melainkan dia harus melalui sebuah rate gitu katakanlah ya. Jadi itu adalah beberapa terminologi yang cukup penting di dalam pemodelan dinamika sistem. Oke. Nah, ini secara grafikal begitu ya. Secara grafikal dengan dinamika sistem ini Anda akan belajar banyak hal, tapi kurang lebih ya. Sebetulnya menurut saya tidak terlalu berbeda jauh pada saat kita tadi masuk ke penjelasan ya. Kalau ini kan tahapan begitu, tahapan untuk mengerjakan permasalahan dengan model hard system ya. Dengan hard system tadi kita sudah mengidentifikasi ada beberapa Ada beberapa tahapan, maka ini pun sama ya. Yang pertama Anda memahami dulu sistemnya apa, karena dari pengalaman saya memang itu yang paling krusial ya. Kalau Anda tidak paham sistemnya, ya kita bingung kemungkinan besar. Kemudian mengidentifikasi kira-kira permasalahannya apa saja ya. Baru kemudian Anda melakukan konseptualisasi. Ini adalah model konseptual, berarti kita melakukan formulasi model. Formulasi model itu dalam sistem dinamis berarti model kausal seperti ini. Nah, di dalam model kausal memang ada model matematisnya lagi. Misalnya kalau kita berbicara ya, seberapa banyak demand itu mempengaruhi manufacturing rate, maka katakanlah bisa kita lambangkan dengan delta. Jadi katakanlah demand sama dengan delta atau alpha rate begitu. Jadi itu adalah menunjukkan laju pengaruhnya, ya. Kemudian di sini kalau sudah kita dapatkan modelnya, selanjutnya Anda bisa melakukan simulasi dan juga validasi dari sistem tersebut, ya. Jadi Anda bisa lakukan percobaan, Anda bisa mencari solusinya. Kalau di dalam dinamika sistem, salah satu tools ya atau software yang banyak dipakai untuk memecahkan masalah itu menggunakan PowerSim atau menggunakan FanSim ya kalau Anda ingin mencari versi yang tidak berbayar. Kemudian sama Anda melakukan analisis ya, kira-kira kalau diimplementasikan dia bakal seperti apa. Dan terakhir Anda melakukan implementasi begitu ya. Anda melakukan implementasi dan perbaikannya terhadap hasil solusi saya itu kurang lebih bakal bagaimana ya. Dan dalam hal ini kalau kita lihat ya grafiknya mungkin tidak selinier pada saat menggunakan hard system. Menggunakan OR maksud saya. Nah, kemudian metode hard system yang tadi kan kita sudah membahas menggunakan pendekatan operation research, kita juga sudah bahas menggunakan pendekatan sistem dinamis. Kemudian ini ada juga menggunakan pendekatan analisis sistem gitu ya. Menggunakan analisis sistem yang biasanya di sini nanti dievaluasinya itu dari masalah biayanya dan juga total biayanya begitu ya. Jadi di sini dia akan menganalisis gitu, dia masalahnya apa saja, misal dari masalahnya tersebut kemudian dikembangkan alternatif solusinya ya. Alternatif solusi itu berarti kalau kita berbicara model berarti adalah variabel keputusannya apa yang bisa Anda terapkan terhadap permasalahan ini ya. Kemudian sama, selalu dalam OR pun kita mengecek ya apakah variabel keputusan itu sudah cukup baik untuk menjawab permasalahan kita. Selalu kan Anda cek fungsi tujuannya apakah sudah tercapai sampai di mana begitu ya. Nah, ini pun sama. Di sini kita cek begitu ya. Kita cek dia sudah sampai di mana alternatif solusinya tersebut, kemudian Anda pilih mana solusi yang optimal. Kalau sudah beres berarti selesai, kembali lagi ke fase awal ya. Itu kalau kita menggunakan pendekatan analisis sistem. Nah, kemudian yang metode yang terakhir di dalam hard system itu menggunakan rekayasa sistem atau sistem engineering gitu ya. Jadi di sini dia terdiri dari beberapa aktivitas yang terdiri dari beberapa hal, terdiri dari beberapa modul ya. Contoh kalau di sini misalnya ada modul forecasting begitu.
ada model simulasi, ada model optimisasi, ada model pengendalian misalnya ya. Tapi tahapan awalnya juga tetap sama. Pada dasarnya Anda harus menganalisis kira-kira masalahnya apa, mendefinisikan sistemnya bagaimana, kemudian ini adalah modul-modul yang ada, kemudian diimplementasikan ya. Dan kalau sudah, tentu saja kita coba operasikan dan serah terimakan ya kepada pemilik project ini. Karena kita lagi-lagi tadi yang lupa saya jelaskan, sifat kita dalam pemodelan di sini kita dari sudut pandang analis ya, tapi nanti Anda akan belajar bahwa stakeholder dari masalah itu sebetulnya tidak ada yang analis, tapi yang terpenting adalah problem owner-nya.